Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudahu ila yaumil arqam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Ahibati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi oleh Allah, menjadi pemberat timbangan pahala kita dan menjadi sarana agar terhapusnya dosa-dosa kita semua. Salat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Dan akhirnya bilang azanillahu wa iyyakum jami'an. Di kesempatan kali ini kita akan memulai yaitu pembelajaran tajwid. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sedikit memberikan muqaddimah tentang tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Allah menurunkan Al-Quran memiliki 4 tujuan penting. Yang pertama, agar kita kaum muslimin bisa membaca Al-Quran tersebut, yaitu kita kita yang pertama diharapkan untuk bisa memiliki rutinitas membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran itu ibadah, Pak. Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang kelak di yaumul qiyamah, akan menjadi syafaat. Syafaat itu artinya penolong kita nanti di yaumul qiyamah. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin kuat juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan melalui Al-Quran itu. Bahkan kedudukan surga seseorang itu juga ditentukan dari bacaan Al-Qurannya. Rasul pernah bersabda, Iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Yuqalu li sahibil Qur'an, Iqra' wartaqi. Nanti di yaumul qiyamah bagi para pembaca Al-Quran itu dikumpulkan, Pak. Kemudian diperintahkan oleh Allah, Iqra' wartaqi warattil. Bacalah, naik posisi surgamu dan tartilkanlah bacaanmu. Perhatikan, Pak, di sini ada makna penting dari hadis ini. Rasul memerintahkan tartilkan bacaanmu. Nah, ketika bacaan Al-Quran kita itu tartil itu dalam artian pelan, kemudian sesuai dengan kaidah, itu tartil. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mentafsirkan tartil itu maknanya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu maknanya tajwidul huruf, huruf-hurufnya ditajwidkan, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui bab waqaf. Ini makna tartil. Sehingga kalau membaca kita di dunia ini, bacaan yang tartil, pelan, sesuai dengan tajwid, itulah penentu surga kita di akhirat. Kata Allah, Iqra' wartaqi,
baca naik. Semakin kamu membacanya pelan, penuh dengan tajwid, kemudian bacaan Al-Quran banyak, maka semakin tinggi pula kedudukan surgamu. Maka dari itu Rasul mengatakan fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Kedudukan surgamu tergantung dari sejauh mana akhir bacaanmu. Ini penting membaca Al-Quran itu Pak, dan jadikan prinsip rutinitas kegiatan kita hari-hari kita. Kalau kita bekerja, kalau kita tugas, kita bisa 4 jam. Bahkan ada orang yang bekerja 8 jam mampu. Tapi terkadang baca Quran 5 menit sepet ngantuk. Nah ini masalah ini. Kepiye kok ini apa ya menjadi masalah gitu. Ini jadi pertanyaan. Kalau dulu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu penduduk surga apa mboten Pak? Penduduk surga Utsman itu Pak. Utsman itu Pak radhiyallahu taala anhu wafat dalam kondisi membaca Al-Qur'an yang membunuh ahli Al-Qur'an juga. Penghafal Quran yang membunuh Utsman. Siapa itu? Abdurrahman ibnu Muljam. Dia penghafal Quran. Utsman ahli Al-Quran dibunuh dalam kondisi membaca Al-Quran. Ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Nah ini penjelasannya panjang. Maknanya apa? Utsman bin Affan itu 30 juz digunakan untuk tahajud dalam sebuah riwayat. Awalnya dewe juz 30 orang kelar-kelar tahajud. Nah beliau 30 juz Pak. Ini karomahnya orang soleh ya seperti itu. Rasul SAW bersama para sahabat pernah sholat malam ngimami rakaat pertama baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Rakaat pertama loh Pak. Dudu digunakan seluruhnya tidak, baru rakaat pertama. Karena Rasulullah mengatakan afdhalus sholatil mar'i tulul qiyam. Afdhalus sholatil maktu'ah. Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholat sunnah adalah yang panjang bacaan. Sehingga Rasulullah bacaannya panjang. Kenapa Pak? Kok bisa baca panjang? Kenapa kok bisa betah? Karena ketagihan terhadap membaca Al-Quran. Nah kita kan belum pernah merasakan ketagihan Pak. Belum kan? Kenapa kok kita nggak punya rasa ketagihan mau Quran itu kenapa? Nah ketagihan pegang HP oke lah ini kita sudah gitu. Itu sudah banyak gitu kan. Kenapa? Nikmat dengan HP itu. Tapi kenapa kok kita nggak nikmat dengan Al-Quran itu kan ada masalah toh Pak. Salah satu faktornya apa Pak? Kita nggak mampu membaca Al-Quran. Yang kedua dosa. Ayo. Rasulullah SAW pernah mengatakan wa innal 'abda la yuhramu minar rizqi lidzambin yusibuh. Seseorang itu dihalangi ketaatannya oleh Allah dikarenakan dosanya. Nah, yuk semangat Pak. Kita itu berusaha piye carane betah maca Quran. Salah satu jalannya belajar piye carane maca sing bener. Baik. Alhamdulillah di hadapan antum sudah dibagikan buku tajwid yaitu Imam Syafi'i, dan ini yang akan kita bahas insya Allah. Kita bahasnya alon-alon sing penting kelakon nggih. Orang yang ngarep cepet nih sampai ngarep cepet sejam maca kuwi rampung. Saya yakin sejam itu nggak nyampe sejam. Berapa halaman itu? Ya nek maca rampung. Tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari isi hakikat dalamnya, kita mampu menguasainya. Baik. Itu yang kita cari. Mari kita buka di halaman pertama. Apa halaman pertama Pak Ibu? Daftar isinya. Daftar isi enggak perlu. Oke. Oke. Masih ada monggo.
Baik. Coba kita dilihat di bab pertama, Pak. Bukan halaman yang pertama, tapi bab pertama. Bab apa ini, Pak? Bukan daftar isi, bab pelajaran pertama. Halaman berapa? Halaman 2. Oke. Apa itu pelajarannya, Pak? Mengenal apa? Mengenal alif lam qamariyah dan syamsiyah. Ini insya Allah akan dibahas di nanti. Insya Allah dibahas juga. Insya Allah ini mudah. Mau saya ngerti alif lam qamariyah dan syamsiyah, Pak? Ngertos tanggih? Alif lam qamariyah itu adalah alif lam yang ketika lamnya sukun, dibaca. Contohnya apa? Al-Bait, Al-Qamar, Al-Hamdu gitu ya. Nah, itu insya Allah nanti dibahas juga. Insya Allah. Selanjutnya cepet toh, Pak. Nah, cepet sinau cepet baik. Langsung di bab selanjutnya, pelajaran selanjutnya apa, Pak? Nah, itu pembahasan mat insya Allah dibahas nanti panjang itu. Saya rumuskan nanti. Selanjutnya mengenal lafaz Allah. Sudah, selanjutnya itu sambil jalan. Mengenal mad dan tasydid ada pembahasan sendiri nanti di dalamnya. Selanjutnya cara di awal surat huruf muqatta'ah yang dimaksud. Ya, itu nanti ada pembahasannya sendiri. Selanjutnya cepat dianget. Tanda-tanda wakaf ada babnya sendiri. Selanjutnya itu isti'adah, basmalah dan awal surat. Ya. Oke, itu yang akan kita bahas hari ini. Kita akan bahas hari ini itu. Nah, ini lagi atau tenanan ini. Nek mau kerti lewati tok. Kita akan membahas itu. Apa itu, Pak? Pembahasannya? Isti'adah, basmalah dan awal surat. Oke. Isti'adah, basmalah dan awal surat, gitu ya. Kalau tidak salah ada 4 poin di situ tata caranya. Namun para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Sebelum kita memulai kita harus mengerti dulu apa sih makna isti'adah? Apa makna bismillah, gitu kan? Maka yang antum perlu ketahui ya ikhwah, ini pondasi. Isti'adah itu bab pondasi. Kenapa dikatakan bab pondasi isti'adah nih? Isti'adah itu artinya tolabul aud, meminta perlindungan kepada Allah. Itu kan isti'adah, meminta perlindungan. Tolabul aud itu meminta perlindungan. Itu namanya isti'adah. Nah, bab ini sedikit kita akan membahasnya karena ini penting. Karena ini bab pondasi. Yang namanya meminta perlindungan berarti ada yang peminta, ada yang dimintai lah yang tertentu. Nggih. Sing minta siapa minta perlindungan, Pak? Ya kita. Yang dimintai siapa? Allah. Berarti ini ada nilai apa, Pak? Ada nilai tauhid. Ya. Ya kan? Ya dari hamba, kalau hamba itu butuh kepada Allah berarti ini ada nilai tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah di dalam perbuatan, penyembahan dan nama dan sifat itu tauhid. Maka bab isti'adah itu terkadang bab yang diremehkan tapi banyak orang nggak paham.
Isti'adah itu ada nilai tauhid. Kenapa? Karena wujud butuhnya hamba kepada Allah salah satunya dari isti'adah. Hamba itu wajib nggak merasa butuh kepada Allah. Wajib apa betul? Wajib. Jangan ngomong wah bebani Allah, Allah gawane oke ora oleh, Pak. Nek menungso lah iya, tapi Allah itu paling suka kalau dimintai doa oleh hambanya gitu. Allah itu senang kalau dimintai doa. Kenapa? Ya butuh hamba tersebut kepada Allah, menunjukkan itu hamba butuh. Makanya di situ ada isti'adah. Isti'adah itu adalah perwujudan tauhid. Kenapa? Karena di situ ada yaitu apa? Tadi sebuah butuhnya hamba kepada Allah. Nah, dari apa dulu gitu kan? Dari meminta perlindungan dari apa? Syaitan. Makanya syaitan itu kan musuh Islam, musuh kita semua, Pak. Ada yang berteman dengan syaitan? Jangan. Syaitan itu harus dadekne musuh. Nggak boleh kita itu berteman dengan syaitan, nggak boleh kita itu takut dengan syaitan. Niki lak sampun ngaji sedanten to, Pak. Nggih. Isih ana sing wedi. Wengi-wengi mlaku dhewe lewat kuburan. Ya. Iki opo cah? Ra oleh wedi, Pak. Takut sama jin, sama syaitan itu bisa masuk ke dalam ranah syirik. Kenapa? Kita nggak boleh takut. Nggak boleh takut. Lewat pring, pringnya gerak sidik, grek. Lawayu, ini zaman biyen tuh Pak. Niku. Zaman biyen ya. Saat ini apa ya? Terus saya henten ngoten niku tuh Pak. Pun boten toh. Nek biyen zaman cilik lar nonton TV wengi-wengi pas renek TV ngono Pak. Lar nonton ketoprak napa-napa lah ya. Lewat pringnya goyang. Ayo ya. Melawayu ngajir. Ra Pak. Enggak boleh kita takut sama syaitan. Kenapa? Syaitan itu mengganggu manusia 24 jam non-stop. Awake dhewe beribadah apakah 24 jam? Enggak. Padahal setan ganggu kita 24 jam. Mau ibadah, orang ibadah, kita tetap diganggu. Enggak boleh Pak takut itu. Lah, terus gangguan di dalam Al-Quran, apakah ada setan itu ganggu hamba ketika membaca Al-Quran? Ada Pak. Antum jangan semena-mena, wah aku nek maca Quran kok setane minggiat. Belum tentu. Belum tentu. Bisa nggak setan ganggu ketika membaca Al-Quran? Bisa. Salah satunya Pak. Tadi sepet tadi loh Pak. Mau baca Quran lagi 5 menit sepet. Waliyadzubillah sebagian kaum muslimin malah seperti ini Pak. Aku naik wengi angel turu lek. Angel banget turu. Gen aku iso turu resepnya gampang. Apa? Baca Quran. Stok dulu ngerti bisa. Ini maca Quran gen urip kok malah turu. Lah banyak Pak, jujur banyak. Saya punya santri, nah boleh tanya Mas Noval atau Mas Amir itu. Angel terkadang ngapal nih angel, kurang betah maca Quran, arep maca Quran males, projaah males. Lihat nih. Tanya Mas Noval Mas Amir. Penyakit penghafal Quran terus males projaah, males projaah. Kenapa? Merasa mampu. Wis rampung 30 juz rampung selesai wis. Iya Pak, males merojaah, itu syaitan. Kedua, dipleset nih ketika moco, ra iso. Ih moco iki ora angel, ora kenek tuh yo. Ora kenek mengucapkan makharijul huruf kok ora kenek. Nah, itu syaitan juga, Pak. Apa nek harap ngapal nih, niat ngapal nih, sabot saja. Pokoknya ana wong alasan ngeten iki, nyun ngapunten. Mohon maaf. Terkadang ada ucapan seperti ini, aku wis tuwa. Angel kok ini ra kenek ngapal iki. Kelalen. Lah ini salah. Salah itu, salah besar. Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan mukjizatnya, yaitu karomahnya dan keajaibannya dari Al-Quran, bisa atau tidak? Bisa.
Saya pernah nemuin orang ngapal Quran dimulai dari 60 tahun, Pak. Selesai 65 tahun. Berarti butuh berapa, Pak? 5 tahun. Kan dikai umur apa dia jatah pinten, Pak? Jatah saking Rasul lho. Kabare pinten? Swidak ngasih 70 tuh ya, Pak. Mosok ora gelem ngrelakne 2 tahun wae iki nggo hujah di sisi Allah kok ora gelem gitu. Lah terus 70 tahun ini apa wae? Mangan, turu, ya. Ya ngono ya disambi karo sekak seter barang kok. Astagfirullahaladzim, panjang umur. Ini loh Pak, kenapa? Isti'adah itu penting. Agar kita terhindar dari gangguan setan. Setan itu jangan sampai mau ganggu kita. Maka ketika mengucapkan isti'adah harus satu, benar, kedua ikhlas. Itu penting, kunci agar gak diganggu setan itu. Apa tadi yang pertama? Tata macane kowe kudu bener, kedua kudu ikhlas. Berarti ojo angger-angger awake dhewe maca isti'adah iki penting nyantol. Ada orang membaca Al-Qur'an coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya baru setar wis salah. Seharusnya bagaimana? Betul. Hamzahnya betul, ainnya betul, dha-nya betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Paskan semua makhraj sifatnya. Nah, kalau seperti ini sudah ditegakkan benar, kemudian tinggal ikhlas kepada Allah SWT. Penuh dengan harapan dan doa betul. Ya Allah, aku minta perlindungan. Setan-setan ojo ganggu. Aku gen lancar leng moco, aku gen lancar resinau, aku gen dang cepet iso, aku gen iso ngapal. Ayo ngoten Pak. Ini penyakit loh, Pak. Dulu di zaman Rasul alaihi salatu wasallam, di zaman sahabat, bahkan sekarang yang masih dipelihara di sebagian kota Madinah dan kota Yaman, Syam, itu anak-anak itu umur 13 tahun dia nggak mau keluar rumah dan malu turut dalan main sama temannya kalau nggak mereka itu nggak mau hafal Quran. Mereka nggak mau Pak main di jalan itu ketemu temennya nggak mau hafal Quran, malu Pak. Coba di Indonesia kan Pak. Awak dhewe ra isin belas ora iso maca Quran ora isin gitu. Nah, mereka seperti itu. Dan para ulama zaman dulu kenapa mereka tenar ahli semua dalam bidang agama? Karena mereka hafal Quran sebelum balik 7 tahun. Imam Syafi'i 7 tahun. Imam Ad-Dahabi sebelum 10 tahun. Imam Ahmad, Imam Malik semuanya belum balik hafal Quran. Ini loh Pak, cita-citakan minimal diri kita atau keluarga kita yang kemarin saya pesankan. Saya itu awake dhewe kudu iso. Insyaallah nanti kalau di sini kita istiqomah, saya pengennya juga seperti itu Pak. Kita selesai bahas materi pertama, kedua talqin tahsin, ketiga ya kita usahakan setoran. Ibu itu Pak. Sepakat betul Pak? Langsung loyo sesuk ora mlebu. Awas. Besok mlebu enggak. Kita harus seperti itu Pak. Kita harus punya cita-cita tinggi. Cita-cita tinggi. Insya Allah Pak. Dan ngapal Quran itu lebih mudah loh Pak. Lebih mudah. Saya katakan lebih mudah. Kok iso? Ya nanti ada caranya. Awalnya latihan moco dhisik. Betul Pak. Nah, yuk kita latihan isti'adah dhisik Pak. Tadi isti'adah niku napa artinya tadi? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari napa? Godaan syaitan. Karena syaitan kenapa? Kok harus minta perlindungan? Karena syaitan selalu gangguan syaitan itu banyak, Pak. Ya salah satunya tadi males, ngantuk, meleset-meleset, ora karep. Nah, terus itu gangguan syaitan. Nah, kita akan sedikit belajar membaca isti'adah. Maka rumusnya tadi agar mendapatkan perlindungan, satu macane benar, kedua ikhlas. A'udzu billahi
Ibu-ibu ketinggalan, Bu? Oh, nggih. Duh. Kalau enggak, anu Bu, live Tomir di mana? Live kan? Enggak ada sinyal. Duh. Sinyalnya sing pas napa, Pak? Padahal ikut Telkomsel loh. Hah? Kajian-kajian saya selalu live. Kajian-kajian saya semuanya selalu live. Baik, saya kajian di Jabotabek, karena saya barusan datang dari Bekasi, Pak. Langsung ke pagi ini langsung ke sini. Dan kajian saya selalu live di channel pribadi saya, channel YouTube. Ada kok. Ini tadinya live rencana, nggak ada sinyal, nggak kena. Nggak kena. Ya wes, berarti direkod berarti. Kalau live kan ibu-ibu bisa lihat di HP gitu kan, langsung di YouTube-nya. Baik, kita akan berlatih membaca isti'adzah. Jadi kita berlatih membaca apa tadi? Isti'adzah. Itu meminta perlindungan kepada Allah dari yaitu apa? Gangguan syaitan yang terkutuk. Nah, ini lafal isti'adzah, Pak. Lafal isti'adzah itu banyak, nggak cuma satu. Sebenarnya lafalnya banyak. Nah, salah satu lafal yang masyhur apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita langsung belajar praktek. Jadi langsung belajar apa? Praktek. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba bareng-bareng dulu, kita rasakan dulu. 1 2 3. Nah, ketika kita membaca Al-Qur'an itu, Pak, hindari yang namanya kesalahan disebut kesalahan fatal. Kesalahan itu di dalam istilah Al-Qur'an itu ada dua jenis. Kalau di dalam istilah tajwid, kesalahan itu disebut dengan lahnun. Apa, Pak? Lahnun. Lahnun itu artinya apa? Kesalahan bacaan. Itu bacaan. Itu disebut dengan lahnun. Lahnun itu ada dua, Pak. Satu jali, kedua khofi. Nah, saya ulangi. Jadi kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu ada dua. Satu jali. Jali itu fatal. Khofi itu artinya ringan. Baik. Jadi nanti kalau saya bertanya, gitu kan, jangan sampai ada lahan, gitu. Jangan sampai ada lahan. Maksudnya apa, Pak? Jangan sampai ada kesalahan. Terus ketika nanti ada pembicaraan, hindari lahan jali. Berarti apa artinya? Hindari kesalahan fatal. Oh, ini bacaan Anda masih di taraf lahan khofi. Berarti maknanya apa? Kesalahan yang ringan. Nah, membaca Al-Quran itu nggak boleh lahan jali, lahan khofi. Lahan khofi juga nggak boleh. Cuma bedanya nih apa, Pak? Lahan jali dan lahan khofi ini bedanya adalah terjadinya perubahan makna. Itu pembedanya adalah perubahan makna. Perubahan makna. Nah, bedanya cuma ini. Nek kesalahan yang kita baca, kok itu kesalahan yang menyebabkan perubahan makna, ini disebut dengan lahan apa namanya? Jadi, kesalahan yang fatal. Ada kesalahan yang tidak sampai perubahan makna, disebut dengan lahan apa? Khofi. Perubahan makna itu maknanya ada berapa? Ada 3. Yang disebut perubahan makna itu maknanya ada 3. Nah, 1 tidak bermakna. Tidak bermakna.
makna. Nah, yang kedua yaitu merubah makna. Yang ketiga merubah maksud makna. Nah, perubahan makna itu maknanya ada tiga, yaitu apa Pak niki? Al-Quran sing diwaca nggak ada makna nih. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang membaca ihdinas sirotol mustaqim. Nah ini contoh, ini nggak ada maknanya loh Pak ya, nggak usah ditiru. Nah, ihdina as-sirotol. Nah, terkadang Pak, perhatikan dulu. Terkadang ada orang membaca Al-Quran itu diputus Pak, mandek ning tengah kene iki. Nah, sehingga bacaannya apa? Ihdinas sirotol mustaqim. Tuh. Niki apa terjadi? Putus toh, mandek toh Pak. Ihdina tuh, hak sama dal tidak nyambung. Sehingga apa? Terputus. Dan nanti kan artinya apa? Dina artinya apa? Ada orang membaca bismillah juga sama seperti ini nih, baca bismillah. Contoh gini. Sin sama mim terputus. Contoh. Nah, sin sama mim terputus. Kan? Seharusnya kan nyambung. Bismillahi kan ngoten. Terkadang ada yang putus di sini Pak, mandek. Bacanya pripun? Bismillah tuh. Ngertos Pak? Ketemu nih? Nah, kalau ada orang membaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak nggak yang terputus itu kalimatnya? Rahman tadi juga sama. Bismil tuh satu. Kemudian ar-rahman tuh. Hak dengan mimnya terputus. Sehingga apa? Al-Quran nggak ada maknanya. Nah, kertas nih. Nah ini loh hal-hal yang harus kita hindari. Jadi kalau ada orang membaca seperti ini Pak, contoh, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Terputus atau tidak itu? Apa yang terputus? Sin dengan ta. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Kalau nggak nyambung jadi artinya apa? Nggak ada maknanya. Mustaqim itu secara makna adalah jalan yang lurus. Kalau bacanya mustaqim. Mustaqim itu kan terputus. Nah, contoh kayak gini tadi. Bismillahir. Nah, ini hati-hati bagi para pengajar TPA, pengajar siapapun itu, jangan ketika mendikte anak-anak dipedot. Itu loh. Jadi terputus kan? Ada jeda dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak nggak yang terputus ini? Banyak. Sehingga apa? Nggak ada Pak. Nah ini paham ini yang pertama nih, poin yang pertama Pak. Jadi nggak ada Pak. Termasuk ini juga sama, jangan sampai nggak ada maknanya. Karena ini maknanya doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk. Jangan sampai nggak ada maknanya, rusak, nggak boleh. Yang kedua apa? Merubah makna. Maknanya dirubah. Contoh. Ada orang membaca a'udhu, ini karena nggak bisa huruf dal atau karena lupa huruf dal, jadinya dibaca dengan dal. Nah, sehingga seperti ini bacanya. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Urutan nggak ada yang salah ya, urutannya nggak ada yang salah.
Cuma dia mengganti huruf apa tadi? Dal jadi dal. Sehingga dia membaca bagaimana? A'udzubillah. Tuh kan? A'udzubillah. Du. Ya, bukan du. Paham? Ngertos nih salah. Nah, terus perubahannya apa artinya? Jelas berubah, Pak. A'udzu pakai dal tadi artinya apa? Ya Allah, aku meminta perlindungan. Kalau a'udzu pakai dal artinya apa? Ya Allah, aku pengen kembali. Jadi a'udzubillah, aku pengen kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah maknanya apa, Pak? Ndang sedo gitu ya. Nah, itu. Ini cuma gara-gara titik dan tidak titik, Pak. Nggak percaya, cek kamus bahasa Arab. Ada ya'udu, artinya apa? Kembali. Kalau a'udu, aku minta kembali bila kepada Allah. Ya Allah, aku pengen kembali kepadamu. Nah, itu apa? Dan itu gitu. Nah, itu. Dal dengan benar, jangan sampai dibaca dal. Maka benarkan. Coba, yuk kita baca. Dal, coba. Zu. Di. A'udhu. Ini juga jangan dipanjangkan, nggak boleh, Pak. Nggak boleh dibaca a'udhu billah, nggak boleh. Karena memanjangkan hamzah itu artinya sudah beda. Nanti jadi hamzah istifham. Artinya apa? Apakah aku meminta perlindungan kepada Allah? Jadinya apakah? Terutama bagi imam loh, Pak, hati-hati loh, Pak. Imam itu terkadang membaca takbir intiqalnya, Allahnya A-nya panjang. Jadi gini, Allahu Akbar. Artinya apa, Pak? Hah? Jadi Allahu Akbar, gitu kan? Artinya aslinya apa artinya? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu menetapkan atau tidak? Iya, menetapkan kan? Menetapkan Allah Maha Besar. Coba kalau ininya dibaca panjang, Pak. Apakah Allah Maha Besar? Oh. Maka A itu nggak boleh dipanjangkan. A'udzu billah, nggak boleh. Satu harokat. A'udzu. Termasuk Allahu Akbar. Muadzin juga sama. Jangan sampai muadzin Allah, nggak boleh. Tapi Allahu Akbar. Mending kalau ini panjang, tambah panjang baknya itu lebih lucu lagi. Allahu Akbar. Akbar itu artinya apa, Pak? Ya akbar besar. Kalau baknya panjang, akbar artinya apa? Artinya itu kendang, Pak. Atau ketipung. Nggak percaya ya, cek bahasa Arab. Akbar itu kalau panjang ketipung. Jadi kalau kita mengatakan Allahu Akbar, artinya apa? Allah itu kendang. Lah ini ngerti tuh, Pak. Halo, nah ini penting nyambung dengan pelajaran bahasa Arab tuh, Pak. Sampai ngerti bahasa Arab nanti akan kagum lagi. Bahasa Arab. Baik. Udah lagi. A'udzu billahi. Coba. A'udzu billahi. Coba. Ingat, dalnya tadi tidak boleh diganti dengan dal. Jadi du, coba. Di. Dalika. Du. Baik. A'udzu billahi. Coba. Minasyaitonir rajim. Huruf jim, huruf ja, huruf jim itu tidak boleh keluar nafas, tidak boleh jim, tidak boleh. Tapi jim, jim, al-rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba.
Nah, semuanya berani mencoba dan jangan takut salah. Kalaupun salah, insya Allah dibeneri. Gitu. Jadi nggak boleh tadi apa di antara kesalahannya tadi, dal tidak boleh dibaca dengan dal, hamzah tidak boleh dibaca panjang. Nah, walaupun nanti ada kesalahan-kesalahan yang lain, kesalahan-kesalahannya tapi tidak kita sebutkan, ini aja dulu, yaitu 2 poin. Termasuk kesalahan yang ketiga sebagai tambahan, terkadang nggak jelas antara hamzah dengan ain, campur. Ada orang membaca seperti ini, a'udzubillah, a'u, pada itu ain kan, a'u, hagada. Baik. Coba kita bedakan hamzah dengan ain dulu. Hamzah itu dari tenggorokan bagian bawah, ain tenggorokan bagian tengah. Jadi ditekannya beda. Jadi coba. Bukan hamzah. Pertama hamzah baru ain. Coba. I. Harus ketemu bedanya. Awas lo, jangan sampai ngalo ya. Ada orang monco yo alhamdulillahi robbil ngalamin. Aduh. Enten boten imam sing ngoten niku, Pak. Yo sebagian hadir. Yo ada. Bedakan. Jangan sampai ya hamzah dengan ain tercampur. Karena nanti artinya beda. Nanti insya Allah kita berikan makna-makna lain. Arti yang berbeda kalau hamzah dengan ain berubah. Jadi bedakan. Nah, jadi a'udzu billahi, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Coba digabungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, ulangi bareng-bareng. 1, 2, 3. Baik. Kita ambil sampel 3 atau 4. Fadhol, siapa yang membaca ta'awud? Fadhol, Pak. Nah, apa masalahnya di sini? Ainnya belum kena. Baik. Perdalam lagi ain, didalamkan lagi, ditekan lagi, Pak. Agak. Jangan minos, nggak ada minos, tapi apa? Minas. Nah, minasya, bukan minos. Baik, ulangi. Baik, ahsan tuh. Siapa lagi? Betul. Coba pelankan, Pak. Pelankan, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. Minasya, tasydid. Minasya. Coba. Naam, nah seperti itu. Ulangi, coba diulang. Baik. Sampai di situ dulu. Jangan sampai dirubah lagi. Ya kan?
Kok owah meneh, jangan. Ada lagi, Fadl? Ulangi lagi. Nah, ini apa? Hanya panjang. Deh. Jadi panjang kan? Satu harokat saja. Naam. Alladzi ba'dahu. Fadl, antum. Jadi a. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Ibu-ibu ada yang pengen baca? Nanti kita tadarus, maksudnya terus-terus. Nanti ada Al-Fatihahnya gitu, ada bismillahnya, kemudian ke surat selanjutnya. Dinikmati dulu sampai isti'adah itu dengan benar. Karena ini pondasi tadi. Baik. Kita ulang coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Baik. Kita membiasakan setiap akhir pelajaran ya Pak ya, segmen akhir kita membaca surat. Nanti besok tolong membawa mushaf nggih. Membaca Al-Qur'an semuanya. Jadi sebelum bubar kita membaca surat-surat pendek dari An-Nas sampai siapa tahu nanti sampai Al-Baqarah ya. Baik. Kita baca Al-Fatihah dulu yang semuanya hafal. Semuanya hafal. Kita baca Al-Fatihah, saya tuntunkan, kemudian antum menirukan. Dari ta'awud tadi kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. Tidak boleh juga dipanjangkan. Bismillah, ini juga sama. Banyak orang yang membaca seperti itu. Jadi bismillah. B-nya yang panjang. Kesalahan ini disebut dengan kesalahan tamtid dan ini nggak boleh. Tapi bismillah nggak boleh dipotong tadi. Sin dengan mim nggak boleh. Bismi nggak boleh. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh alham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arro, nggak boleh arro, nggak boleh o, nggak boleh, tapi a. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki, bukan mo, tapi Maliki yaumiddin. Nggak boleh yau, nggak boleh yau, kata u. Maliki yaumiddin. Iya, ya, kemarin tasdid ya, ya. Jadi jangan sampai dibaca iya kak. Boleh. Kemarin sudah saya sampaikan itu. Artinya apa kalau iya kak itu? Cahaya matahari. Nanti kalau iya karena butuh iya karena stain hanya kepada cahaya matahari kami menyembah. Maka dibaca tasdid dengan number. Iya ada tekanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Ya, sli beda dengan si, tapi ihdinas sli. Baik, tafkhim shad. Insyaallah nanti kita bahas huruf shad. Baik, ayat yang terakhir perhatikan. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak para qori ataupun para a'imah yang dia membaca ayat ini berhenti di mana? Alaihim. Ini sebuah kesalahan. Ada dua tinjauan kesalahan di sini. Yang pertama, kesalahan dari sisi riwayat. Seluruh para ahli qiraah manapun itu, kecuali Al-Imam Ibnu Katsir Al-Madani, itu tidak ada yang meriwayatkan ayat ini berhenti di kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak ada. Satu pun enggak ada. Imam Ibnu Katsir Al-Madani pun juga cuma sekedar membolehkan, tapi menguatkan riwayat bahwasanya riwayat itu diwasal. Terlebih ini Al-Quran yang kita baca, ini adalah riwayat Hafiz an Asim. Dan Hafiz an Asim Ahlul Kufah. Ahlul Kufah, dia semuanya periwayatannya diwasal. Oh, orang kuat masalahnya. Kalau nggak kuat bagaimana? Kalau nggak kuat boleh wakaf secara darurat, tapi paling bagus saran saya di alaihim yang kedua. Jadi gini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu seandainya itu pun enggak kuat. Karena nanti dibahas pembahasan masalah bab wakaf, di situ ada wakaf itu ada 4 jenis. Gitu kan? Ada 4 jenis, yaitu wakaf yang namanya ikhtiari, ittirori, intidhori. Nah, itu termasuk wakaf yang ittiror. Ittiror itu nanti darurat. Darurat wakaf paling penak mandeke yang pas di mana? Nanti ada pembahasannya di masalah bab wakaf dan tidak. Tetapi sekali lagi, secara periwayatan kan kita kemarin kita sampaikan, ya kita harus menggunakan riwayat. Secara periwayatan, karena itu sanad. Secara asal Rasulullah tidak pernah membaca itu di waqaf alaihim yang pertama, tidak. Nah, terus imam-imam nggak kuat bagaimana? Yo belajar, dicoba untuk kuat. Nah, nggak kuat tenan, baru tadi alaihim yang ke ngulaknya dari ghairi. Nah, alaihim yang pertama berhenti di situ, itu ada 2 tinjauan. Satu, kesalahannya dari sisi riwayat, yang kedua dari sisi lugha. Dari sisi bahasa juga tidak pas. Itu apa yang bisa kita sampaikan para jamaah azan ya Allah waikum jami'an. Kita mohon maaf saya cukup sampai di sini karena kemarin itu pulang jam berapa Pak kemarin tuh? 5 lebih berapa? Bubarnya kemarin? Yang 11 ya? Nggak kekejar. Karena habis maghrib saya harus ke Bulakrejo Pak. Dari sini langsung estafet ke Bulakrejo, harus ngisi juga di sana. Jadi langsung ngisi di sana. Jadi kita ajukan nanti selesai pukul 17. Selesai pukul 17. Kemudian yang nanti, tadi yang pengen melihat rekornya, siaran ulangnya nanti bisa dicek di channel saya, yaitu ABS Dakwah Channel di YouTube ya. Lalu YouTube-nya apa tadi? ABS Dakwah Channel. Pokoknya serba ABS itu saya Pak. Ya. Bukan asal Bapak suka loh ya. ABS itu saya. Kalau antum lihat channel-channel ABS itu saya. Baik TikTok, baik YouTube, Facebook, ABS itu saya. Abu Salman ABS itu. Baik.
Ya, gitu ya. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita, ilmu kita dalam belajar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.